Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita membahas tentang basmalah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kembali lagi ke Ar-Rahmanir Rahim, kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin, supaya kita belak-belakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada dalam diri kita. Maka setelah kita merasakan keagungan Allah, kedahsyatan kekuasaan Allah saat kita membaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, maka setelah itu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qal fa idza afaqta min dahsyatil jalal fanhad ala qadamil ajzi wal idlal washhad qiyamahu bika fi halatil jamal. Beliau Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri, beliau menyatakan lagi, melanjutkan, setelah kamu naik ke pangkat Allah yang jalal, kewibawaan Allah, karena Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, pemilik hari kiamat, yang menguasai hari kiamat, yang akan membalas semua yang kita lakukan di hari kiamat. Berarti kan kita sedang membayangkan jalalnya Allah, sifat jalalnya Allah, sifat kewibawaan Allah. Maka setelah kita membayangkan bagaimana kewibawaan Allah yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, Al-Qahhar, maka sekarang kita menuju ke sifat Allah yang jamal, yang indah, yang istimewa. Bukan ke kewibawaannya, tapi ke jamalnya, ke sifat indahnya Allah. Walaupun Allah itu Dzul Jalal, Allah itu memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa, tapi juga wal ikram. Dzul Jalali wal ikram. Juga Allah memiliki kemuliaan, kedermawanan, pemberian, ya, keindahan yang sangat luar biasa. Ya Dzal Jalali wal ikram. Nah, disebut sifat indahnya Allah adalah jamal, jamalnya Allah. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, jadi kita ke sifat Allah yang jamal. Yaitu kita menyatakan, ketika kita menyatakan membaca ayat ini, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Didahulukan iyyakanya. Bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Supaya di sini li'ifadatil hasr. Menunjukkan makna hanya. Hanya saja kepadamu kami menyembah. Kami beribadah. Karena kalau kita na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Ya. Kurang tinggi. Dalam bahasa Arab maknanya kurang tinggi. Tapi kalau dijadikan, didahulukan itu iyyakanya, maf'ulnya didahulukan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Karaman minka wa ihsanan wa lutfan wa amtinanan. Ini kami ini hanya beribadah kepadamu adalah kemuliaanmu. Sifat ikramnya engkau ya Allah. Sifat jamalnya engkau ya Allah, sehingga engkau memberikan kami keindahan bisa menghadap yang maha indah. Bisa menghadap yang maha dermawan. Bisa menghadap yang maha memberikan kebaikan. Yang maha memberikan kelembutan. Yang maha memberikan kenikmatan. Sehingga kami bisa hanya kepadamu beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah. Sekali lagi hanya kepadamu ya Allah kami nasta'in, kami meminta tolong. Kami minta pertolongan hanya kepadamu ya Allah, kami meminta pertolongan. Tawakkulan wa iqanan wa tanwihan wa tibyanan. Ya, kami hanya kepadamu meminta tolong, meminta pertolongan,
ya, sebagai bentuk tawakal kami, sebagai bentuk pasrahnya kami, sebagai bentuk keyakinan kami bahwa kami yakin yang paling bisa dipasrai adalah Engkau ya Allah. Makanya hanya kepadamu kami minta tolong, gak kepada yang lain ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menolong kita. Jadi di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini kita menghayati, mentadaburi, merasakan, membayangkan sifat Allah yang jamal, yang indah. Sifat Allah yang indah. Ya. Makanya kan ada doa wala takilni, ya, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan pasrahkan urusanku kepadaku walaupun sekejap mata. Jangan ya Allah. Kewalahan kita. Allah misalnya pasrah kepada kita, udah sedetik ini kamu urusi semua urusan kamu sendiri. Detak jantung aja kita gerakin, detak jantung aja nggak bisa. Kita mau mengedarkan atau darah kita mau kita alirkan aja kita nggak bisa, nggak mampu. Pencernaan kita yang ngurusi dalam 1 detik aja. Tarfata'in, sekejap mata. Kita ngurusi diri kita sendiri nggak bisa. Makanya kan ada doa wala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah. Jangan sekejap mata pun, ya. Walaupun sekejap mata jangan ya Allah. Engkau pasrahkan urusan kami kepada kami. Kami gak mampu ya Allah. Ya. Kita mau mengandalkan ikhtiar kita, usaha kita. Kita ini bisa apa? Gak bisa apa-apa. Ya. Semua yang terjadi ya pada kita itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karenamu ya Allah, kita nggak mungkin dapat hidayah, kita nggak mungkin sedekah, kita nggak mungkin sholat. Karena Engkau ya Allah. Ya. Ada satu faedah terakhir di ayat ini yang dikatakan oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, ketahuilah Allah meletakkan di ayat ini iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Dua ini klop, dua ini luar biasa, ya. Kenapa? Rahasianya apa? Ya. Ketika kita menyebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah. Di sini kita menyampaikan ke Allah bahwa kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Di sini kita kayak menepati janji kepada Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan saya untuk ibadah, maka iyyaka na'budu. Hanya kepadamu saya menyembah ya Allah. Kita menepati janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman iyyaka na'budu, supaya kita menepati janji kepada Allah, hanya kepada Allah kita menyembah, kemudian Allah tahu kita ini hamba yang lemah, nggak punya apa-apa, rendah, hina, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambahi dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Kenapa? Kita ibadah dengan usaha kita sendiri nggak mampu. Harus ada pertolongan dari Allah, ada hidayah dari Allah, ada taufik dari Allah. Kita mau hidup sendiri, walaupun sekejap mata tadi itu yang saya sampaikan, nggak bisa. Harus ada i'anah minallah, ma'unah minallah, bantuan dari Allah. Makanya kita juga menyampaikan ke Allah, curhat ke Allah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong, supaya dapat pertolongan dari Allah untuk beribadah dan menjauhi maksiat, ya, dan juga urusan-urusan yang lain. Nah, istimewa ya. Mudah-mudahan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menambah keimanan kita kepada Allah dan bisa kita hayati setiap kita membaca ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.